Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pidato ini dengan memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kembali melihat video kita, dan juga untuk masih bisa puasa, makan, minum. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu kita telah kehilangan Miss Asti, seorang guru bahasa Inggris yang dulu pernah ngajar saya pas kelas 7 dulu. Semoga Miss Asti meninggal dengan husnul khotimah. Kita mulai topik pembicaraan hari ini tentang vaksin COVID-19. Di Indonesia sebenarnya sangat banyak terjadi kasus-kasus positif COVID-19 yang disebabkan bukan lain karena banyaknya nongkrong, terus keluar yang tidak perlu, kemudian ngomong tidak pakai protokol kesehatan, keluar tidak pakai protokol kesehatan, tambah lagi dengan kita tidak suka terkurung di rumah, jadi kita maunya pergi gitu, selalu pengen keluar. Padahal di Indonesia sudah meningkat lebih dari 100.000 bahkan 500.000 orang. Untuk meninggalnya bahkan sampai ribuan totalnya. Oleh karena itu sangat memprihatinkan. Dan COVID-19 itu tidak menyerang satu orang saja. Dia menyerang berbagai kalangan orang, dari yang kaya, miskin, tinggi, pendek, pintar, kurang pintar. Bahkan untuk yang sudah patuh dengan protokol kesehatan tetap bisa terkena. Itu disebabkan oleh orang-orang yang di sekitarnya dia. Itu tidak berhati-hati. Banyak yang nongkrong kayak tadi itu, nongkrong, keluar rumah, jalan-jalan. Tapi herannya saya itu kenal sama beberapa orang yang dia sering sekali nongkrong. Nah, tapi kok sih kena malah Ustadz dekat rumah saya. Ustadz itu, dia dulu sering sekali azan pas subuh. Kemudian vaksin yang sekarang sudah diberikan itu hanya kepada lansia, tenaga kesehatan, guru, dan abdi negara. Hanya 4 orang, hanya 4 golongan ini. Kalau bukan 4 golongan ini, Anda tidak bisa divaksin, berarti Anda tidak aman dong dari vaksin, dari COVID-19 ini. Dan kalau Anda terkena, innalillahi, jangan sampai terkena. Kalau Anda terkena, itu biayanya sangat mahal, meskipun ditanggung oleh pemerintah. Kemudian lama, sakitnya biasanya luar biasa. Kalau saya dengar cerita-cerita dari teman ibu saya, orang-orang yang pernah terkena COVID-19, itu didengarnya serem banget. Apalagi saya ngeliat ibu saya tipes itu udah kayak lemes gitu. Terus dengerin orang yang pernah terkena gitu kok kayaknya lebih parah gitu, serem gitu. Apalagi kalau orang yang sudah tua terkena, itu akan lebih berbahaya daripada yang masih muda. Orang-orang yang masih muda imunnya masih kuat, masih suka berolahraga, masih makanannya masih semuanya bisa dimakan, masih seger buger. Itu beberapa ada yang tetap meninggal. Vaksin itu tadi, meskipun sudah 2 kali suntik, bukan berarti kita bisa bebas pergi kemana saja, bukan berarti kita bisa bebas. Vaksin itu tadi harus sekitar 14 hari imun tubuh kita baru bisa kuat. 14 sampai 1 bulan baru bisa kuat melawan virus corona. Dan juga itu harus 2 kali suntik.
Kalau baru suntik pertama kali, imun kita belum tentu kuat. Suntik yang kedua itu mungkin kuat melawan beberapa virus corona, beberapa jenis. Kan sekarang sudah ditemukan beberapa jenis baru dari Inggris, dari Afrika kalau salah juga ada. Dia bermutasi. Yang corona awalnya sudah bermutasi, kemudian tahun 2019 bermutasi, sekarang bermutasi lagi. Inilah yang jadi pandemi. Orang dulu mengira kalau wah, virus corona nggak bakal ke Indonesia karena kita tropis. Tapi mereka bermutasi. Akhirnya Indonesia juga membuat vaksin. Setelah dibuat vaksin itu, kita baru aman sekarang setelah 1 tahun lebih. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada semua orang, baik itu kalangan muda, tua, kecil, TK, ya nggak apa-apa, tetap aja jangan keluar rumah, tetap di rumah kalau tidak ada perlu. Kemudian patuhi 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Kemudian patuhi apa yang dikatakan pemerintah. Kalau jangan mudik ya jangan mudik dulu. Nanti kalau bertambah kasihan sama yang di sana, niatnya mau pulang kampung tapi malah kena yang di sana, kan kasihan ya enggak. Jadi untuk sekian, terima kasih pidato saya hari ini. Saya sudah 3 tahun, lebih dari 3 tahun, dari TK sampai SMP saya terus menerus di BMD. Ada kata yang tidak menyenangkan atau perilaku yang tidak menyenangkan, saya minta maaf kepada guru-guru, staf, dan semuanya. Saya ingin minta maaf karena kalau sudah berkata yang tidak baik tadi, dan mohon dimaafkan kalau tugas-tugasnya ada yang ketinggalan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.